什么？你有？跪吧，定吗，暮云？啊！住手！愿意，那我就不强迫你了。星儿，你怎么醒了？连能够解开，你怎么可能治好了？你故意的，你故意的！我要杀了你！拼你！放肆！宗主何必如此动怒？Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan Bos Muyun yang mencoba untuk menyembuhkan Shinya. Tapi nyatanya dia tidak berdaya, itu karena di dalam tubuhnya Shinya terdapat sebuah racun hewan pemakan hati. Dikatakan hewan pemakan hati ini berasal dari praktisi dari klan magis yang berada di pegunungan Siwan. Yang tentu aja semua orang bingung kenapa hewan ini ada di sini. Jelas saja salah satu tetua beranggapan jika hal itu tidak lagi mustahil jika memang Gunung Suankong lah yang sudah memiliki parasit tersebut. Mendengar itu, Bos Muyun mulai menuliskan sebuah resep dan memberikannya kepada ketua sekte Wang untuk segera menyiapkannya. Yang pertama adalah buah penelan hati, anggrek 100 kayu, inti binatang suci tingkat 5, batu singa jatuh, bumi, dan teratai 9 kelopak. Sontak aja ketua Wang menjadi kaget dengan salah satu bahannya yang sangat langka, yaitu berasal juga dari Gunung Siwan. Yang katanya bahan obat ini telah menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi, yang sudah pasti ketua Wang beranggapan jika bahan ini sangat sulit ditemukan. Mendengar ini, bos kita kemudian berpikir cara yang lain yang dia pun menanyakan kepada ketua sekte Pil apakah memiliki metode lain untuk menyembuhkan Shinya. Namun sang ketua sekte Pil tidaklah memilikinya. Yang dengan itulah bos kita pun memutuskan untuk membuat sayembara. Siapapun yang mampu menemukan bunga teratai 9 kelopak itu dalam waktu 10 hari, maka akan dihadiahi seratusan miliar batu roh kelas atas. Segera para tetua pun bergegas untuk menyebarkan berita ini dan bos kita juga langsung membawa Shinya. Jika nanti ada yang beneran menemukan bahan tersebut, maka segeralah untuk memberitahunya. Pada saat ini mereka pun kemudian bubar. Shin berpindah di tempat Suwani. Di sana dia merasa bangga karena dengan pergerakannya mengalahkan Shinya, dia akhirnya mampu membuat bos kita menjadi sengsara. Tentu wanita di sampingnya juga memujinya dan terus merasa kagum kepada Suwani. Selain itu, Suan Wuxing mengatakan bahwa tindakannya tersebut juga bisa dibilang sebagai sebuah balasan mewakili aula Lanjin miliknya Jinyu. Di mana saat lalu Suan Wuxing telah mengeluarkan banyak uang pada pelelangan dan sekarang dia ingin membalas dendam membuat bos kita juga mengeluarkan uang banyak untuk menyembuhkan Shinya. Bahkan dia bilang kalau dalam 10 hari aja dia ingin Bos Muyun berlutut kepadanya karena telah berani menyinggung dirinya. Shin berpindah di kediaman dari Bos Muyun. Di sana ia membawa Shinya dan memberikan sebuah pil kepada dirinya. Tak lama datanglah Meng Yao melaporkan mengenai semua berita tentang sayembara sudah dia sebarkan. Dengan begitu Meng Yao meminta agar bos kita tidak terlalu cemas. Meski begitu bos kita tetaplah merasa kesal dan nanti setelah Shinya sembuh dirinya akan melakukan balas dendam kepada Suan Wuxing karena telah menyakiti wanitanya. Bos Muyun berjanji kalau dirinya akan segera menyembuhkan Shinya dalam waktu 10 hari. Di sela obrolan itu tiba-tiba datanglah Master Shao datang menemui Muyun. Sontak bos kita pun segera menemuinya dan menanyakan apakah Master Shao sudah menemukan bahan yang dia cari. Yang nampaknya Master Shao tidaklah menemukannya, tapi kedatangannya kali ini yaitu ingin memberitahu mengenai adanya seseorang yang ingin menemui bos kita. Di mana orang itu bilang kalau dia bisa menyembuhkan Shinya. Tak basa-basi bos kita pun segera menemuinya. Di sana dia mengenalkan diri kalau namanya adalah Huyu. Bos Muyun bertanya apakah Huyu beneran bisa menyembuhkan Shinya.
Dengan pede, Uyu pun bilang bahwa memanglah benar dia bisa menyembuhkannya tapi dengan satu syarat. Jadi sebagai bayaran pengobatannya, dia meminta sebuah sisik naga emas. Awalnya Bos Muyun masih ragu, tapi karena ini menyangkut keselamatan Shinya, alhasil dia pun setuju. Dan mereka pun memasuki ke kamarnya Shinya. Di sana, Uyu lantas langsung mengetahui mengenai penyakit Shinya yang berasal dari parasit pemakan hati. Namun meski begitu ternyata dia udah menduganya dan langsung mengeluarkan parasit juga. Yang dipastikan jika Wuyu ini juga berasal dari klan magis. Dijelaskan jika parasit ini bekerja yaitu menempel di jantung manusia untuk mempengaruhi aliran darah seorang praktisi. Dan untuk mengusir parasit di dalam tubuhnya Shinya, maka Wuyu akan memasukkan parasit miliknya memasuki tubuh Shinya mengusir parasit tersebut. Alhasil tak membutuhkan waktu yang lama, parasit itu pun keluar dan dengan ini Shinya pun akhirnya dapat disembuhkan. Dengan itu sesuai kesepakatan bos kita pun memberikan satu sisik naga emas sebagai imbalan pengobatan. Dan jika Wuyu membutuhkan bantuan dari Bos Muyun, maka dia bisa datang dan menemuinya. Di sana Wuyu pun berterima kasih dan langsung pergi. Dan bos kita meminta kepada Meng Yao agar tidak menyebarkan berita kesembuhan Shin Er dulu karena dirinya memiliki sebuah rencana besar. Singkat cerita beberapa waktu telah berlalu. Terlihat Bos Muyun yang sedang bersantai, tiba-tiba Master Shao bilang jika saat ini dirinya kedatangan tamu yang adalah Suan Wuxin. Tentu kedatangannya diketahui membawa beberapa bahan obat yang bisa menyembuhkan Shinya. Jelas aja Bos Muyun sudah tahu akal bulus Suan Wuxin yang pasti aja ingin bermain trik dengan dirinya. Namun meski begitu bos kita yang penasaran lantas segera menyuruhnya untuk menemuinya. Dan setelah masuk, Suan Wuxin tampak terkejut dengan situasi di sana yang terlihat baik-baik saja. Tanpa ada sebuah kegelisahan dari bos kita. Dia berasumsi kalau Bos Muyun ini pasti aja berpura-pura merasa tenang padahal panik karena kondisi Shinya yang sudah semakin buruk. Tak basa-basi lagi Suan Wuxin pun segera mengatakan tujuannya yang telah membawa salah satu bahan obat yaitu teratai 9 kelopak. Sontak mendengar itu bos kita pun berpura-pura terkejut yang bahkan dia juga langsung menawarnya dengan harga 200 miliar kristal. Namun Suan Wuxin menolaknya. Menurutnya seharusnya harga bahan ini bukanlah diatur oleh Bos Muyun, melainkan diatur oleh dirinya. Dengan pede Suan Wuxin pun duduk mengatakan persyaratan pembelian dari bunga teratai ini. Di mana jika bos kita mau mendapatkannya, maka Bos Muyun diharuskan berlutut kepadanya dan bersumpah untuk tidak memasuki Gunung Xuankong lagi. Tapi jelas bos kita menolaknya itu karena mustahil baginya untuk berlutut pada Suan Wuxin. Tapi kembali Suan Wuxin terus aja mengoceh meminta Muyun agar segera berlutut karena dengan begitu ia bilang Bos Muyun bisa menyembuhkan Shinya. Kembali dengan suara lantang bos kita menolaknya, bahkan dia bilang permintaan dari Suan Wuxin sebenarnya adalah hal yang sangat mustahil. Kemudian sebuah trik dilakukan oleh Suan Wuxin, di mana dia mulai menghancurkan satu persatu kelopak teratai miliknya berharap bos kita mau berlutut kepadanya. Lagi-lagi bos kita pun berpura-pura merasa panik dan memintanya untuk tidak menghancurkan teratai itu. Sampai akhirnya tersisa satu kelopak lagi yang membuat Suan Wuxin kembali mengingatkan agar Bos Muyun segera berlutut. Karena jika Bos Muyun tidak mendapatkan kelopak teratai ini, maka sudah pasti Shinya akan beneran tewas. Namun bos kita tetap menolaknya yang membuat tak basa-basi lagi. Suan Wuxin pun langsung menghancurkan kelopak terakhirnya. Membuat dia pun tertawa keras dan mengatakan jika Shinya pasti akan segera tewas. Akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang Shinya dan Meng Yao pun akhirnya muncul. Jelas hal itu membuat Suan Wuxin merasa bingung dengan kondisi Shinya yang baik-baik aja. Dia tidak percaya jika parasit pemakan hati sebenarnya sudah dihilangkan tanpa bantuan bahan teratai 9 kelopak. Dari sinilah Bos Muyun pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata parasit yang berada di tubuh Shinya itu adalah ulah dari Suan Wuxin. Dia pun menjadi panik dan langsung beranggapan kalau bos kita ini sudah menjebaknya.
故意的！ Alhasil dia pun menjadi marah dan kini melakukan sebuah serangan. 我要杀了你！ 拼你！ 任无心，你够了！ Namun pertarungan tidak terjadi karena di sana muncullah ketua sekte 10.000 formasi yang datang menghentikannya. Kedatangannya tentu aja ingin memberikan pelajaran karena telah membuat muridnya Shinya menjadi dalam bahaya. Dan dia pun menaboknya hingga membuat Xuan Wuxin pun menjadi babak belur. Beruntung penyiksaan itu terhenti dikala muncullah salah satu tetua dari Gunung Xuankong. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.